Shadaqallahul azim. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi, dan kamu tidak akan pernah bisa setinggi gunung. Tentu itulah kepada kita. Kesombongan harus benar-benar kita hilangkan dari diri kita. Sahabatku dan saudaraku, ada 4 hal yang selalu membuat orang menjadi sombong. Harus kita ketahui, karena jika salah satu dari yang 4 ini di dalam diri kita yang bisa mendorong kita menjadi sombong, maka sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, harta dan kekayaan. Yang ketiga, ilmu dan kepintaran. Dan yang keempat, ibadah dan kebaikan. Tanpa kita sadari, sesungguhnya yang 4 ini sangat berpotensi menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Baik itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun sombong di hadapan manusia. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengabadikan seorang yang bernama Fir'aun. Dia memiliki pangkat dan jabatan yang begitu hebat, begitu kuat, lalu dia sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia di dalam laut. Yang kedua, harta dan kekayaan. Allah juga sudah contohkan dalam Al-Quran bagaimana Qarun yang luar biasa kekayaannya.
luar biasa kemewahan yang dia miliki. Tapi di saat dia sombong dengan harta dan kekayaan yang dia miliki, Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Bagaimana Haman, seorang yang bijak, seorang yang ilmuwan, seorang yang cerdik, bahkan pada saat itu dia menjadi orang yang luar biasa. Di saat dia sombong dengan ilmu dan kepandaian yang dia miliki, Allah hinakan dia dengan kematian yang hina. Begitu juga orang yang sombong dikarenakan ibadah dan amalnya. Bahkan dicontohkan adalah iblis. Iblis adalah orang yang luar biasa ibadahnya. Bahkan iblis sempat menjadi orang yang lebih hebat ibadahnya dari malaikat. Tetapi di saat dia sombong dengan ibadah dan amalnya, apa yang terjadi? Allah hinakan dia. Allah keluarkan dia dari dalam surga, sehingga nantinya dia akan menjadi penghuni api neraka jahanam. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini di saat kita merasakan lapar dan haus di bulan yang penuh berkah ini, mari kita ambil pelajaran betapa sesungguhnya kita inilah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, harta, pangkat jabatan, popularitas, nama besar yang kita miliki hari ini akhirnya nanti akan kita tinggalkan. Maka muliakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang untuk kita sadari juga sahabat-sahabatku, bagaimana cara memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menganggap rendah orang-orang yang kita pandang ekonomi mereka lebih rendah dari kita. Pembantu yang ada di rumah kita, orang-orang yang bekerja di tempat kita, merekalah sebenarnya orang-orang yang membahagiakan kita. Sadari saudara-saudaraku dan sahabatku, andai kata kita adalah orang yang kaya raya, kita memiliki gedung, rumah yang kita tinggali, berlantai 3, kamarnya banyak, ruangannya banyak, dan sebagainya, kita tidak akan pernah bahagia di dalamnya tanpa ada orang yang ikut bekerja di rumah kita. Kita tidak akan bisa membersihkan, mendekorasi rumah kita. Kita punya kebun yang luas, punya sawit 50 hektar, punya karet berpuluh hektar. Kita tidak akan pernah bahagia jika tidak ada orang-orang yang mau bekerja untuk menurunkan sawit kita. Sahabat-sahabatku, maka sesungguhnya kebahagiaan yang kita rasakan karena ada orang-orang yang butuh dengan kita, dan hakikatnya kita juga butuh dengan mereka. Mari muliakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Serendah apapun ekonomi mereka, serendah apapun mereka kita lihat, sesungguhnya merekalah yang membahagiakan hidup kita. InsyaAllah dengan kita muliakan mereka, kita juga akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat walau sebesar jarrah kesombongan. Mudah-mudahan kita mampu membersihkan nilai-nilai kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bersama Aulia Travel, kami menyampaikan dakwah ini kepada kita semua sebagai peringatan, sebagai teguran, dan sebagai pembelajaran. Semoga Allah berkahi kita. Akhirul kalam, barakallahu lana wa lakum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.